Chapter 312. Virtual Reality Containing the Truth 23. Apa? Cha Enyun memandang sekeliling dengan kagum. Mereka berdiri di atas ladang tandus di malam hari. Tapi dia bisa melihat lampu neon dan gedung-gedung tinggi di kejauhan. Petik 2. Ini adalah teknologi yang luar biasa. Rasanya nyata. Petik 2. Komentar Yo Yonha mengejutkan Cha Enyun. Apakah mereka melalui pembaruan besar atau sesuatu? Tidak, tetapi jika mereka melakukannya, maka aku akan tahu tentang itu. Petik 2. Kanan. Tapi apakah kita berada di daerah kumuh? Petik 2. Bahkan ketika Cha Enyun mencoba memahami situasinya, percakapan rekan-rekannya berlanjut. Kumuh. Kim Suho membelalakan matanya pada kata itu. Yun Sengah mengangguk sambil tersenyum. Kalian tidak akan tahu tentang hal itu, tetapi dahulu kala ada kota neon seperti itu di pinggiran Seoul atau Suwon. Kebanyakan dari mereka ada di daerah kumuh. Petik 2. Tentu saja kamu tahu, karena kamu berusia 30-an. Yo Yonha menangkap Yun Sengah lengah. Apa? Yun Sengah mendesis pada Yo Yonha seperti kucing, tetapi gadis yang lebih muda hanya mengangkat bahu. Itu benar. Maksudku, tentu, tapi kamu tidak perlu menunjukkannya, Chief Officer. Petik 2. Saat itulah Cha Enyun tiba-tiba berteriak keras. Kantong. Seruan itu segera menarik perhatian semua orang. Petik 2. Fiuh, Cha Enyun menghela nafas lega ketika dia memegang sebuah kantong di tangannya. Yun Sengah memiringkan kepalanya karena penasaran. Apa itu? Nayun. Petik 2. Gelombang ini adalah inventaris, hanya dalam bentuk kantong. Bukan hal yang aneh untuk game dunia terbuka seperti GTA, maksud aku, Grand Theft Auto, untuk menyebut inventaris sebagai sesuatu yang lain. Petik 2. Cha Enyun menyeringai dan memeriksa di dalam kantongnya. Levelku tinggi, jadi kantong ini seharusnya bisa menampung apapun di bawah 300 kg. Namun, kapasitas maksimum kantong hanya 3 kg, dan Cha Enyun menjadi diam. Kantong. Wow, ini benar-benar berfungsi. Petik 2. Kantong. Kim Suho dan Yun Sengah memanggil kantong mereka setelah Cha Enyun. Mereka memeriksanya secara rinci, terpesona oleh teknologi. Tiba-tiba Yo Yonha mengumumkan, cukup dengan obrolan. Kita harus benar-benar pergi. Aku tidak punya banyak waktu luang. Aku harus menyelesaikan ini dengan cepat dan kembali. Petik 2. Petik 2. Petik 2. Aku harus menyelesaikan ini dengan cepat dan kembali. Kata-kata Yo Yonha menanamkan rasa gelisah di Cha Enyun. Oke gelombang, ayo bergerak gelombang. Bagaimana cara mengambil tangkapan layar di sini? Aku ingin mengunggah beberapa foto di media sosial. Petik 2. Ya Tuhan, kamu harus serius istirahat dari media sosial, Yi Ji-yun. Pesta mulai bergerak menuju kota neon. Cha Enyun juga mulai berjalan dengan Shin Jong-hak di sisinya. Jadi ketika kita sampai di sana, kita menghancurkan dan bertarung, kan? Setidaknya itulah yang dilakukan semua orang di YouTube. Petik 2. Tidak. Diam dan tetap tenang. Petik 2. Tapi bukankah itu tujuan dari game ini? Tinggalkan aku sendiri. Saat dia meninggalkan Shin Jong-hak, Yun Sengah mendekatinya. Nayun, bagaimana kamu naik level di game ini? Aku mengalami masalah dalam mengendalikan kekuatan sihir aku dan aku pikir itu karena level aku terlalu rendah. Petik 2. Beri aku waktu sebentar. Petik 2. Lockout. Cha Enyun bergumam sendiri beberapa kali, tetapi jendela lockout atau halaman pengaturan tidak muncul di hadapannya. Petik 2. Sialan, aku benar-benar kacau, gerutunya cemas, akhirnya menyerah. Lihat, sebuah pertanda. Petik 2. Kim Suho, yang memimpin, adalah orang pertama yang menemukan tanda kota. Area Suwon A. Suwon Area A. Seperti yang kamu katakan, pemimpin. Ini Suwon. Petik 2. Sangat menarik. Peta ini harus didasarkan pada Suwon sebelum perubahan administrasi, jika mereka masih menyebut area ini Area A. Petik 2. Pesta melewati tanda dan memasuki kota. Lampu neon berjejer di jalan. Di bawah lampu-lampu berwarna ada kios-kios pasar, pub dengan meja-meja outdoor, lentera merah, dan motel. Kota itu tampak lebih misterius dari dekat. Sambil menatap melintasi lanskap kota yang tidak dikenal, Yo Yonha bertanya, Nayun, tahun apa game ini didasarkan? Untuk mengetahuinya, kita mungkin harus berkunjung ke kafe PC atau motel di sana. Petik 2. Bagaimana dengan uang? Bagaimana kita menghasilkan uang? Petik 2. Uang. Itu dulu. Tiba-tiba sekelompok pria melompat keluar dari gang belakang. Mereka memegang pisau, kelelawar bisbol, tongkat kayu dan senjata lainnya di tangan mereka. Kamu. Seorang pria mengenakan bandana, yang tampaknya menjadi pemimpin kelompok, maju dan berteriak, jika kamu menghargai hidup kamu, serahkan semua yang kamu miliki. Pesta menatapnya dalam diam, lalu tiba-tiba Cha Enyun mengangkat lengannya dan menunjuk ke arah para penjahat. Dia bergumam, itu dia, uang. Aku membuka mata aku. Hal pertama yang aku lihat adalah langit-langit yang pudar. Aku sadar tetapi masih agak kabur. Kemudian,
Tiba-tiba, rasa sakit yang tak tertahankan menelan sisi kanan tubuhku. Petik 2 tanda seru petik 2. Sumber rasa sakit adalah lengan kanan aku. Rasa sakit membangunkan aku sepenuhnya, dan baru kemudian aku menyadari apa yang terjadi pada aku. Sederhana saja. Pertama, aku mengirim jubah terakhir ke Medea di Tower of Wish. Kemudian aku pergi ke Paris di mana aku menerima flash drive dari Yoshi-hyuk yang berisi informasi tentang masa lalu Yi Yeonjun. Selanjutnya, aku pergi ke Kapsul de Mars Cafe kapsul terbesar di Prancis, untuk memeriksa isi flash drive. Dan kemudian ketika aku menyambungkan flash drive yang diresapi dengan stigma ke dalam kapsul, flash drive tiba-tiba mulai menyerap stigma aku. Itu semua terjadi begitu cepat sehingga aku tidak punya cukup waktu untuk mengontrol aliran kekuatan sihir aku. Kamu akhirnya bangun. Suara tebal menghantam telingaku. Itu datang dari Chok Jung-yong. Petik 2. Sambil menghela nafas, aku memeriksa lenganku. Memar sampai aku tidak bisa mengenali simbol stigma. Aku tidak bisa memindahkannya sama sekali. Oi, kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Ngomong-ngomong, kita di mana? Petik 2. Petik 2. Aku tidak tahu, semacam kuil atau gereja atau apapun. Tapi mengapa kita ada di sini? Petik 2. Kuil, gereja. Aku memiringkan kepalaku dalam kebingungan, ketika tiba-tiba rasa sakit yang tajam menembus lengan kananku lagi. Pergerakan kekuatan sihir di dalam stigma yang aku tahu harus kurasakan sepanjang waktu hanya samar-samar. Lockout. Aku berteriak, berharap bisa lepas dari rasa sakit, tetapi usahaku tidak membuahkan hasil. Petik 2. Informasi video. Jeda status hubungan. Fungsi sistem lainnya juga gagal dimuat seolah-olah sengaja diblokir. Apa yang sedang terjadi? Itulah yang ingin aku ketahui. Apa yang kamu lakukan? Petik 2. Ada yang aneh. Berbeda. Ini jelas bukan seperti apa video yang direkam rasanya. Yang bisa aku simpulkan sekarang adalah bahwa flash drive Yo Jin-hyuk dan stigma aku menimbulkan semacam reaksi ketika mereka menyatu bersama. Menilai dari kondisi lenganku, aku tahu bahwa overclock juga telah diaktifkan. Itu pasti alasan mengapa Chok Jung-yong terlibat dalam hal ini. Apakah aku terlalu naif? Haruskah aku lebih berhati-hati sebelum mencolokkan flash drive? Tidak, aku tidak akan pernah membayangkan hal seperti ini terjadi. Lebih penting lagi, aku percaya pada keberuntungan aku. Meskipun aku tidak yakin pada titik ini apakah keberuntungan aku baru saja menyelamatkan aku dengan rambut atau menjadi peserta aktif dalam pergantian peristiwa terbaru. Oi, kamu sakit kepala atau apa? Chok Jung-yong mengerutkan kening. Berbunyi. Pada saat itu, pesan yang ditinggalkan Yo Jin-hyuk muncul di udara. Sama dengan pesan Yo Jin-hyuk sama dengan pelanggan yang terhormat, saat menyelidiki masa lalu Yi Yeonjun seperti yang diinstruksikan, aku melihat hubungan aneh antara Yi Yeonjun dan bos terkini Chameleon Troupe. Aku percaya ini adalah sesuatu yang kamu minati, jadi aku memfokuskan penelitian aku pada keduanya. Pesan aku akan tiba secara berurutan pada saat yang tepat yang aku maksudkan. Sama dengan. Oi. Aku mengalihkan pandangan aku ke Chok Jung-yong. Lalu aku bangkit. Melihat dari dekat, pemandangan di sekelilingnya lebih menyerupai gereja daripada kuil. Sepertinya kita ada di ruang gereja. Ikuti aku, Chok Jung-yong. Petik 2. Kami melangkah keluar. Di luar, ada 3 bangunan yang berbaris di sekitar ladang besar yang gersang. Salah satunya adalah kapel, satu adalah kamar anak-anak, satu adalah longe. Aku dapat mendengar anak-anak tertawa dan berbicara di kamar bayi bahkan dari tempat aku berdiri. Hei, sebelah sana. Aku sedang memeriksa bangunan kamar anak-anak, ketika Chok Jung-yong tiba-tiba menamparkan pundak aku. Dengan tatapan serius, dia menunjuk ke lapangan. Aku mengalihkan pandanganku ke tempat dia menunjuk. Seruan singkat keluar dari mulutku. Di sana, di sudut lapangan, seorang anak duduk sendirian di bangku di bawah naungan. Dia orangnya, kan? Tanya Chok Jung-yong, membelai dagunya. Ya, aku mengangguk. Rambut hitam kusut, dan mata kusam. Bahkan dalam dingin dan kesepian dia menatap lurus ke depan seolah-olah menunggu seseorang untuk kembali padanya. Hati aku sakit hanya dengan melihatnya. Itu bos. Sementara itu, Chae Na-yun dan yang lainnya tiba di sebuah motel di suatu tempat di area A. Meskipun ruangan itu agak terlalu kecil untuk 6 orang, itu tidak terlalu buruk sekarang karena Kim Suho dan Yun Sengah baru saja pergi berjalan-jalan. Ada banyak perampok tetapi hanya di gang. Di jalan utama ada toko-toko dan pub, jadi itu tidak seburuk pandemonium. Aku tidak akan mengatakan tingkat kesulitannya terlalu tinggi. Petik 2. Yo Yonha saat ini sedang menganalisis permainan, menatap ke jalan melalui jendela motel. Na-yun, bukankah kita harus berkeliling kota dan menerima misi? Seperti pencarian atau sub pencarian utama? Yi Ji-yun bertanya pada Chae Na-yun, jelas bersemangat. Ya, tentu. Tapi masalahnya, petik 2. Benar. Mendadak, tepuk Yo Yonha bertepuk tangan. Apakah menurut kamu komputer ini berfungsi? Aku tidak tahu. Coba nyalakan. Petik 2. Yo Yonha mulai memeriksa komputer tua yang berdebu dengan mata penuh rasa ingin tahu.
Ini sudah sangat tua. Bagaimana aku menyalakannya? Petik 2. Dia sama sekali tidak kenal dengan desktop. Yoyonha berhasil menemukan kunci daya hanya setelah menyelidiki kasus komputer dengan hati-hati. Wah, sudah menyala. Vroom, dengan suara berdengung, layar menyala. Yang lain berdiri di sebelah Yoyonha. Vroom, vroom, vroom. Petik 2. Petik 2. Ini lambat. Mereka semua menatap layar selama 3 menit penuh. Akhirnya boot berakhir dan hal pertama yang Yoyonha lakukan adalah memeriksa tanggalnya. Petik 2. Tanggal 18 Desember tahun 2006. Yoyonha bahkan belum dilahirkan. Dengan senyum lebar, Yi Jiyun berseru, "Wah, gelombang jadi kita di tahun 2000-an, pemimpin." Ya, tapi pertengahan 2000-an adalah pengaturan yang aneh untuk sebuah game. Petik 2. Setelah tahun 60-an yang kacau, manusia super dilahirkan di tahun 70-an dan 80-an. Pada tahun 90-an, dengan bantuan manusia super, Korea merebut kembali wilayah curiannya dan sistem pahlawan pertama kali didirikan. Pada tahun 00-an, Korea melihat pertumbuhan besar dalam teknologi seiring dengan meningkatnya populasi pahlawan. Tetapi dari tahun 2000 hingga 2010 hanyalah masa transisi. Kesenjangan antara si kaya dan si miskin melebar dengan kemajuan teknologi yang pesat, dan jumlah daerah kumuh meningkat di luar jangkauan otoritas pemerintah. Itu dianggap oleh banyak orang sebagai era yang memalukan. Setidaknya detailnya tampak akurat. Yoyonha mematikan komputer setelah menjelajahi web untuk sementara waktu. Kemudian dia melihat sekeliling ruangan untuk melihat di mana Shin Jong-hak berada. Dia berada di tengah pelatihan. Jong-hak, kamu mau jalan-jalan? Berjalan. Iya, kita bisa melihat-lihat lingkungan sekitar, lihat di mana. Kami masih memiliki sisa uang dari para perampok, sehingga kami dapat membeli barang-barang juga. Petik 2. Shin Jong-hak tampak enggan, dan Chae Na-yun segera turun tangan. Terdengar menyenangkan. Pergi-pergi. Chae Na-yun menarik Shin Jong-hak ke arah Yoyonha. Dia jelas bertingkah aneh, tapi untungnya pasangan itu pergi tanpa banyak bicara. Sekarang dia dan Yi Jiyun adalah satu-satunya yang tersisa di ruangan itu. Chae Na-yun menatap Yi Jiyun, dan Yi Jiyun menatap Chae Na-yun dengan mata bundarnya. Chae Na-yun menghela nafas. Dia jatuh ke tempat tidur, tangannya menutupi kepalanya. Na-yun. Petik 2. Kupikir aku perlu tidur. Kenapa kamu tidak keluar dan bermain? Petik 2. Yi Jiyun mengangguk, tetapi bukannya pergi. Dia duduk di depan komputer motel. Dia belum pernah melihat sistem operasi seperti ini sebelumnya, tetapi cukup terampil untuk dengan cepat memahami itu. Sama seperti itu, 3 jam berlalu. Gelombang. Yi Jiyun menarik kepalanya menjauh dari layar komputer dan menggeliat. Pada saat yang tepat, Yoyonha dan Shin Jong-hak kembali ke kamar. Mereka membawa belati, tombak, pedang, dan senjata jenis lainnya. Ini untukmu, Na-yun. Senjata. Petik 2. Chae Na-yun menerima pedang itu tanpa melakukan perlawanan. Itu adalah item bernama pedang besi khas. Kiik. Pada saat itu, pintu terbuka lagi, dan Kim Suho dan Yun Sengah memasuki ruangan. Dengan senyum berseri-seri, pasangan membagikan makanan ringan dan makanan lainnya ke seluruh tim. Mereka menghabiskan waktu mengunyah permen karet dan makan makanan ringan. 15 menit kemudian, Yoyonha, yang sedang mengunyah cumi-cumi kering, berpura-pura tidak sesuai dengan seleranya, akhirnya bertanya, ngomong-ngomong, Na-yun, bagaimana kamu keluar dari game ini? Petik 2 tanda seru petik 2. Keluar. Kata itu mengejutkan Chae Na-yun, dan Yoyonha bertanya lagi, ada apa? Petik 2. Haha, apa? Aku bilang, bagaimana kamu keluar dari game ini? Petik 2. Chae Na-yun melirik teman-temannya. Semua orang menatapnya. Aku tidak tahu. Sekarang, bagaimana aku melakukannya sebelumnya? Yoyonha mengerutkan kening. Berhentilah bercanda dan ajari aku. Sudah 4 jam. Aku harus menghadiri acara segera. Petik 2. Benarkah? Sudah 4 jam. Waktu pasti berlalu gelombang. Petik 2. Yoyonha memelototi Chae Na-yun. Chae Na-yun bergidik ketakutan. Begitu. Bagaimana aku keluar? Petik 2. Petik 2. Na-yun. Oh itu. Katakan. Petik 2. Chae Na-yun menutup mulutnya dan Yoyonha merengut pada temannya. Kim Suho, Shin Jong-hak, Yi Jiyun dan Yun Sengah. Mereka semua fokus padanya. Petik 2. Itu. Jantungnya berdegup kencang. Napasnya menjadi berat dan keringat dingin mengalir di punggungnya. Kepalanya berputar dan dia mulai merasa pusing. Hanya ada satu jalan keluar dari ini. Teguk. Chae Na-yun menelan ludahnya, dan koong. Memukul kepalanya di lantai. Maaf, aku tidak tahu di mana kita berada. Aku tidak tahu cara keluar dari hal ini. Petik 2. Jeritan keputusasaan memenuhi kamar motel. Nursery tanpa nama. Petik 2. Dia tidak melakukan apa-apa, kata Chok Jung-yong. Kamu benar, jawabku. Apakah kamu yakin dia bos? Tanya Chok Jung-yong. Ya, aku yakin, jawab aku lagi.
Dan kemudian untuk sementara kami menatap gadis itu dalam diam. 3 menit kemudian, Chok Jung-yong melirikku. Petik 2. Jadi kamu di sini untuk memata-matai bos muda. Tidak, aku di sini untuk menyelidiki Yi Yeonjun. Petik 2. Yi Yeonjun. Iya, dia sepertinya tidak menyukai aku, untuk beberapa alasan. Petik 2. Sangat. Iya nih, tetapi aku tidak berharap ini terjadi. Petik 2. Chok Jung-yong membelai dagunya. Jadi, apa yang kamu katakan adalah, bahwa flash drive dan kekuatan sihir kamu merespons satu sama lain dan dunia yang sama sekali baru diciptakan. Aku telah menghabiskan 3 jam terakhir menjelaskan penyebab fenomena ini kepada Chok Jung-yong. Ini bukan dunia baru, ini hanya realitas virtual yang terwujud sepenuhnya berdasarkan data masa lalu. Tapi kamu sudah mendapatkan sebagian besar dari itu. Petik 2. Jadi bagaimana kita keluar dari sini? Petik 2. Kita harus melihatnya. Aku menatap bos. Saat ini, bos sedang menunggu seseorang. Yoo Jin-hyuk mungkin hanya ingin aku melihat peristiwa yang paling penting, jadi aku percaya bahwa jika aku terus memperhatikan bos dengan seksama, maka aku akhirnya akan mencapai kebenaran. Oi, tapi bagaimana jika kita menghabiskan begitu banyak waktu di sini sehingga semua orang di luar berakhir mati? Tanya Chok Jung-yong, sedikit khawatir. Jangan khawatir, kami berada di dalam realitas virtual, jadi konsep waktu hanya berlaku untuk otak kita. Petik 2. Petik 2. Apa artinya itu? Itu artinya aliran waktunya berbeda di sini. Tidak apa-apa untuk tinggal di sini untuk waktu yang lama. Petik 2. Aku dapat menyimpulkan ini berdasarkan perbedaan kesadaran antara aku dan Spartan. Meskipun aku tidak dapat menghitung rasio yang tepat, aku yakin bahwa waktu di sini berlalu jauh lebih cepat daripada waktu di dunia nyata. Petik 2. Aku akan membunuhmu jika kamu berbohong. Yakin. Pada saat itu, kami melihat sedan mewah masuk ke lapangan. Bos merespons lampu depan. Dia berdiri dengan senyum tipis di wajahnya. Menyembunyikan. Kami menyembunyikan diri sebaik mungkin. Dikelilingi oleh kegelapan malam, sedan itu dengan mulus meluncur melintasi lapangan. Segera pintu belakang terbuka dan seorang pria dan wanita turun dari kendaraan. Bos perlahan berjalan mendekati mereka, tampak gugup. Saat itulah aku menerima pesan Yoo Jin-hyuk. Sama dengan pesan Yoo Jin-hyuk, sama dengan. Pria dan wanita itu adalah orang tua gadis itu. Sama dengan. Pria itu adalah orang pertama yang menemukan bos. Dia berhenti di depan gadis itu dan mengerutkan kening. Tanda hubung. Aku sudah bilang jangan keluar. Aku sudah tahu bagian dari masa lalunya. Itu dalam pengaturan asli aku. Mengapa kamu di sini? Terlepas dari sikap dingin ayahnya, bos tersenyum lemah. Dia tampak senang hanya melihatnya. Tanda hubung. Ini. Bos mengambil sesuatu dari sakunya. Itu adalah gelang yang terbuat dari bunga dan bayangan. Dia mungkin membuatnya sendiri. Namun, ayahnya tiba-tiba mengepalkan tangannya, dan tak menendang gelang itu. Tanda hubung. Aku tidak butuh apapun yang dibuat dengan kekuatan terkutuk milik kamu, kamu orang aneh. Bajingan itu. Aku meraih pergelangan tangan Chok Jung-yong dan mencoba menenangkannya. Itu semua hanya realitas virtual saja. Petik 2. Pada saat itu, ibunya maju. Dia menatap bos dengan mata penuh penghinaan dan mendecakkan lidahnya. Kamu benar-benar anak terkutuk. Belum aku katakan sebelumnya untuk tidak memetik bunga. Tidakkah kamu merasa sedih dengan bunga-bunga itu? Kekejaman mereka membuat aku ragu apakah mereka benar-benar orang tuanya. Pasangan itu menginjak-injak gelang bos dan menuju ke gedung pembibitan. Bos menatap punggung mereka saat mereka pergi. Tapi bos tidak menangis. Bahkan, ekspresinya tetap tidak berubah. Dia mengambil gelangnya dari tanah, dan, ngomel dengan perut kosong, mulai berjalan menuju kamar bayi. Petik 2. Bajingan itu, aku akan merobek perut mereka terbuka dan lompat tali dengan usus mereka. Diamlah. Aku meletakkan tanganku di mulut Chok Jung-yong dan bangkit. Tentu saja aku merasa tidak enak, tetapi ini hanya realitas virtual. Apa yang terjadi sudah terjadi. Saat itu, aku menerima pesan lain. Sama dengan pesan Yoo Jin-hyuk, sama dengan. Cari tahu dari mana orang tuanya berasal. Kamu akan menemukan Yi Yeonjun di sana. Sama dengan. Pesan-pesan yang ditinggalkan Yoo Jin-hyuk sangat berguna bagi aku. SSS. Petik 2 tanda tanya petik 2. Itu dulu. SSS. Aku merasakan kehadiran di balik semak-semak di seberang lapangan. Tidak, itu bukan hanya kehadiran. Pengguna. Aku melihat spidol, pengguna. Petik 2. Pengguna. Apa itu? Aku melebarkan mata aku dan mengaktifkan hadiah aku, pengamatan dan membaca. Pengguna, ID Greasy Pepper. Waktu bermain 7236 jam. Kenapa ada pengguna di sini? Tiba-tiba sebuah kesadaran melanda aku seolah-olah aku telah dipukul oleh palu di kepala. Gagasan yang terlintas di benakku membuatku merinding. Aku melihat beberapa orang di sana. Mereka tidak terlihat memusuhi aku. Petik 2. Bahkan suara Chok Jung-yong terdengar jauh.
Aku mulai berpikir. Sama seperti kafe PC, kapsul di Kapsul de Mars, menggunakan jaringan publik bersama. Dan pada saat itu jumlah pelanggan di kafe itu lebih dari 1.000. Lalu, mungkin, ketika aku menghubungkan flash drive ke kapsul, semua orang di kafe. Tunggu, kurasa kita punya masalah besar. Aku menggaruk bagian belakang leher aku. Selain penanda, pengguna, informasi tentang, waktu bermain 7.236 jam. Jika kalimat itu benar, maka itu berarti ada masalah dengan sumbu waktu. Aku baru sekarang menyadari skala bencana yang aku sebabkan. Aku bangkit, meremas rambutku. Petik 2. Chok Jung Yong. Ya. Kamu melihat orang-orang di sana. Ya, ingin aku menangkap mereka. Chok Jung Yong tersenyum dan aku menggelengkan kepala. Tidak, jangan tangkap, minta dengan sopan untuk. Chok Jung Yong sudah berlari melintasi lapangan seperti binatang buas bahkan sebelum aku selesai berbicara. Sebuah motel di Suwon Area A. Saat itu pagi-pagi sekali, langit bercahaya biru suram. Segera matahari akan terbit, namun suasana di dalam motel masih suram. Aku harus pergi. Aku harus pergi. Yoyonha menggaruk dinding kesakitan, sementara Kim Suho dan Yun Sengah mendesah memikirkan babak penyisihan ketiga yang akan dimulai 3 hari kemudian, dan Shin Jong-hak menghibur Chae Na-yun. Petik 2. Chae Na-yun tidak bisa menghadapi teman-temannya. Dia masih tidak yakin apa yang menyebabkan situasi ini, tetapi dialah yang mendorong mereka untuk memainkan game ini. Chae Na-yun menghela nafas lagi. Tiba-tiba tatapannya melayang ke Yi Ji-yun yang masih di depan komputer. Ji-yun, apakah kamu menemukan sesuatu? Petik 2. Oh tidak, aku hanya melihat blog dan yang lainnya. Petik 2. Iya. Blog, jadi dia hanya menghabiskan waktu. Petik 2. Saat dia menghela nafas lagi, Chae Na-yun tiba-tiba teringat sesuatu. Sengatan listrik menembus tubuhnya dan dia membelalakan matanya. Blog. Dahulu kala, kata-kata yang dikatakan orang berharganya kepadanya, masih melekat di hatinya. Aku akan mengambil banyak foto kamu dan saudaramu dan mempostingnya di blog aku. Dia bisa mendengar suara itu dengan jelas. Chae Na-yun melompat berdiri dan berlari ke Yi Ji-yun. Perlihatkan pada aku. Perlihatkan pada aku. Kamu menakuti aku. Apa masalahnya? Tunjukkan saja padaku. Chae Na-yun melihat situs blog di layar komputer. Dia menutup matanya dan menggosok pelipisnya. Apa ide ibu lagi? Dia membenamkan kepalanya di tangannya. Berpikir. Bellflower. Petik 2. Apa itu Bellflower? Itu adalah ide. Cepat, cari Bellflower. Petik 2. Yi Ji-yun memiringkan kepalanya dengan bingung tetapi melakukan apa yang diperintahkan. Hanya ada satu pengguna dengan julukan, Bellflower. Yi Ji-yun mengklik tautan ke blognya tanpa ragu sedikitpun. Petik 2. Saat itu, jantung Chae Na-yun berhenti. Begitu juga Yi Ji-yun. Ini adalah. Air mata menetes di pipi Chae Na-yun. Apa yang salah? Chae Na-yun, Yi Ji-yun. Petik 2. Sisa pesta mulai berkumpul di sekitar komputer juga. Yang pertama datang adalah Shin Jong-hak, lalu Kim Suho, Yun Sengah, dan terakhir, Yoyonha. Mereka semua terdiam ketika melihat apa yang ada di layar komputer. Reaksi mereka tidak terhindarkan. Petik 2. Bellflower, saat ini online. Blog kebahagiaan abadi. Aku menulis tentang anak aku. Blog Bellflower, penuh foto Chae Ji-yeon muda. Chae Na-yun bergumam linglung. Air mata mengalir dari matanya dan senyum sedih menyebar di bibirnya. Petik 2. Mereka hidup. Kim Suho dan semua orang memandang Chae Na-yun. Shin Jong-hak mengulurkan tangannya ke arah Chae Na-yun tapi Yoyonha menghentikannya. Ibuku, dan kakakku juga. Iya. Yun Sengah, yang berdiri di sebelah Chae Na-yun, menarik juniornya ke dalam pelukannya. Chae Na-yun menatap foto ibu dan kakaknya yang tersenyum bersama, kepalanya bersandar di bahu Yun Sengah. Hei Ji-yun, apakah ini memiliki fitur obrolan langsung? Oh ya, tunggu sebentar. Petik 2. Namun kedamaian mereka tidak berlangsung lama. Cuaak. Kabel perak menari pelan di luar jendela motel. Kabel-kabel itu menghancurkan jendela dengan gerakan cepat dan menyebar ke seluruh ruangan. Apa itu? Pesta itu dengan cepat mengambil senjata mereka, tetapi sudah terlambat. Jangan bergerak. Ini adalah permainan, bukan kenyataan. Jika kamu pindah aku tidak punya pilihan selain mengambil hidup kamu. Petik 2. Suara mengancam menghantam telinga mereka dan kawat tajam itu berhenti tepat di depan leher mereka. Tetapi Kim Suho telah melihat kawat perak ini sebelumnya. Dia mengepalkan giginya dan memelototi jendela yang hancur. Seorang lelaki berjubah dari kepala hingga kaki bersandar pada bingkai jendela. Kamu. Kim Suho mengenal pria ini. Mata dan tubuhnya lebih dari familiar. Mereka telah menjadi musuh sejak pertama kali mereka bertemu di Tower of Wish. Silver Kaita adalah satu-satunya orang yang menggunakan kabel baja sebagai senjata utamanya. Lama tidak bertemu, Kim Suho. Kaita menyeringai. Marker pengguna melayang di atas kepala Kaita.
Petik 2. Apakah kamu yang ada di balik semua ini? Keita mengangkat bahu pada tatapan mengancam Kim Suho. Tidak, lihat. Aku juga tidak tahu apa yang sedang terjadi, jadi jangan menatapku seperti itu. Lagi pula, aku hanya di sini untuk membantu. Kalian bahkan tidak tahu tentang apa game ini, kan? Petik 2. Ketuk, ketuk. FYI, setidaknya ada 1.500 pengguna lain di sini selain kamu dan aku. Ada 300 di Suwon, dan sekitar 50 dari mereka mengejar kalian sampai sekarang, Keita menjelaskan. Dia kemudian duduk di ranjang terdekat dan melanjutkan, tetapi 50 orang dari mereka melarikan diri karena aku. Aku membantu kalian, apakah kamu mengerti? Sekarang berhentilah dengan wajah-wajah itu. Petik 2. Shin Jong-hak, Chae Na-yun, Kim Suho, Yo Yeon-ha, Yoon Seung-ah, Yi Ji-yun. Di tengah tatapan galak ke-6 pahlawan, Keita menyeringai. Aku akan menganggap itu sebagai tidak. Haruskah kita melanjutkan pembicaraan dalam kondisi ini? Petik 2.